Lionel Messi tak anggap Barcelona kandidat juara Liga Champions musim ini. Lionel Messi tak memasukkan nama Barcelona di dalam klub-klub yang dianggapnya sebagai kandidat juara Liga Champions 2021-2022. Entah apa yang menjadi alasan Messi sehingga tak menyebut nama mantan timnya itu. Sebagaimana diketahui, La Pulga, julukan Messi, telah bergabung dengan Paris Saint-Germain atau PSG pada musim panas lalu. Dia meninggalkan Barcelona, klub yang sudah dibelanya sejak masih remaja. Messi berlabuh ke PSG untuk memenuhi ambisi klub asal Prancis itu untuk memenangkan Liga Champions dengan segudang bintang yang mereka miliki. Akan tetapi dia mengatakan bahwa ada banyak tim besar lainnya yang bisa menjuarai kompetisi tertinggi antar klub-klub Eropa itu. Menariknya, nama Blaugrana, julukan Barcelona, sama sekali tidak keluar dari mulut Messi, padahal klub itu sudah berperan besar dalam kesuksesannya di dunia sepak bola. Akan tetapi La Pulga malah menyebut rival terbesar Barcelona yaitu Real Madrid. Selain itu, dia juga mengeluarkan nama Chelsea, Manchester City, Manchester United, dan Bayern Munich dari bibirnya. Semua orang berpikir bahwa Paris Saint-Germain akan memenangkan Liga Champions, tetapi ada yang lebih banyak tim yang bisa menjuarai, kata Messi dari Marca Minggu 10 Oktober 2021. Ada Chelsea, Manchester City, Manchester United, Real Madrid yang selalu tampil bagus, Bayern Munich dan Inter yang juga saya tidak tahu apakah saya lupa dengan tim-tim besar lainnya, imbuhnya. Mungkin ucapan Messi itu berkaca pada penampilan buruk Blaugrana di Liga Champions musim ini. Pasukan Ronald Koeman belum sekalipun menang dan malah menelan 2 kekalahan. Tampaknya La Pulga bukan sudah tidak cinta lagi dengan mantan timnya, dia hanya realistis dengan situasi yang ada. Jika selama Barcelona belum bisa berbenah, maka sulit untuk memenangkan Liga Champions. Xavi bicara tentang peluang kembali ke Barcelona. Nama Xavi Hernandez terus dikaitkan dengan Barcelona. Ia dikabarkan menjadi salah satu kandidat calon pengganti Ronald Koeman. Saat ini Presiden Barcelona Joan Laporta belum membuat perubahan. Laporta dan jajarannya masih menunjukkan dukungan untuk Koeman agar tetap melatih Barcelona. Namun tekanan terhadap juru taktik asal Belanda itu terus meningkat. Xavi terikat kontrak dengan klub Qatar Al Sadd SC dalam sebuah wawancara di TVI yang mendapat pertanyaan tentang kemungkinan dirinya balik lagi ke Camp Nou. Saya tidak tahu kemana masa depan akan membawa saya, tapi terbuka untuk tawaran apapun, kata Entrenador 41 tahun ini, dikutip dari Marca Minggu 10 Oktober. Secara normatif, Xavi mengatakan ia akan mengevaluasi setiap tawaran sebelum mengambil keputusan. Untuk sementara, ia tetap fokus bersama Al Sadd. Xavi merupakan legenda hidup Barcelona. Ia merupakan jebolan Akademi La Masia dan salah satu kapten karismatik yang pernah dimiliki Blaugrana. Selama 17 musim, ia berada di tim utama El Barca. Pada periode itu, sang playmaker tampil dalam 767 laga di berbagai ajang dan mencetak 85 gol. Ia juga merupakan salah satu pesepak bola terhebat di generasinya. Xavi sudah merasakan semua gelar selama bermarkas di Camp Nou, di antaranya 8 trofi La Liga Spanyol dan 4 mahkota Liga Champions. Ia juga meraih banyak gelar saat masih aktif di tim nasional Spanyol. Pada kesempatan serupa, sang legenda turut mengomentari performa La Roja jelang final UEFA Nations League. Para juniornya bertemu di Prancis, Stadion San Siro, Milan, Senin 11 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Xavi menyoroti pelatih skuad negeri Matador, Luis Enrique, yang merasa ada kemiripan antara dirinya dan Enrique dalam memahami sepak bola. Saya benar-benar melihat diri saya dalam gaya tim Spanyol saat ini. Itu pula yang kami kerjakan selama bertahun-tahun. Ada dominasi penguasaan bola dan selalu terlihat menyerang, ujar sosok kelahiran Terasa ini. Kebut pemulihan, Sergio Aguero debut Barcelona di El Clasico. Penyerang Barcelona Sergio Aguero dilaporkan tengah mengebut pemulihan cederanya. Sang striker menargetkan untuk bisa tampil di laga El Clasico. Pada musim panas ini, Aguero membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia memutuskan kembali ke Spanyol untuk membela Barcelona. Sejauh ini Aguero belum juga menjalani debut kompetitifnya bersama Barcelona karena ia mengalami cedera di bagian betisnya. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Aguero saat ini sedang bekerja keras dalam pemulihan cederanya karena ia ingin menjalani debut Barcelona di El Clasico nanti. Menurut laporan tersebut, Aguero saat ini sedang bekerja keras di Barcelona yang meningkatkan intensitas latihannya setelah ia terbebas dari rasa sakit akibat cederanya. Aguero dilaporkan menunjukkan progres yang bagus dalam pemulihan cederanya sehingga ia bisa segera bermain. Menurut laporan itu, Aguero menargetkan untuk comeback paling lambat di laga El Clasico.
El Clasico jilid pertama musim ini akan digelar di tanggal 24 Oktober mendatang. Aguero ingin sekali bermain di laga syarat gengsi tersebut, jadi ia tengah mengupayakan agar bisa pulih dengan cepat dan bermain di laga ini. Barcelona belakangan tengah menjalani tren yang negatif. Mereka mendapatkan sejumlah hasil yang kurang baik sehingga mereka kini terkapar di peringkat 9 klasemen sementara La Liga. Barcelona bukan hanya sebuah klub. Apa yang terjadi di Barcelona bukan hanya tentang sepak bola. Ini tentang lebih banyak lagi. Ini tentang manajemen, struktur hukum dan sosial, ekonomi dan di atas segalanya. Pemerintahan. Barcelona harus memutuskan apa yang mereka inginkan di masa depan. Slogan Mesque un Club. Barcelona tidak ada hubungannya dengan kenyataan saat ini. Pemegang tiket musiman mereka tidak memiliki saham dan mereka tidak memiliki tautan ke klub. Anggota dewan tidak bertanggung jawab atas kewajiban terkait hutang klub. Secara hukum, Barcelona adalah asosiasi perusahaan. Mereka memiliki peraturan yang ketinggalan zaman dan cara mereka menjalankannya sudah ketinggalan zaman di sepak bola modern. Olahraga sekarang menjadi industri, tetapi Barcelona tidak mengikutinya. Mereka menandatangani keputusan besar seputar pembaruan dan transfer pemain tanpa konsultasi apapun, dan itu tidak berhasil. Apakah sudah waktunya untuk menjauh dari ide Mesque un Club? Beberapa orang telah lama meramalkan bahwa klub tidak dapat terus bersaing secara seimbang dengan tim dengan sumber daya yang lebih besar dan penderitaan finansial yang lebih sedikit. Bagaimana jika Yayasan Barcelona memiliki 50/60% saham di klub? Itu tidak akan membiarkan klub jatuh ke tangan yang salah dan akan memungkinkan beberapa kontrol di atas pemerintahan. Ini akan memungkinkan mereka untuk menemukan anggota yang berkomitmen pada klub, tetapi hal itu terlalu sering dilupakan saat ini. Seperti yang sudah dikatakan, ini bukan tentang sepak bola lagi, juga bukan tentang pemain, gaji atau cinta untuk klub. Pastinya beberapa pemain merasa suka mengenakan jersey tersebut, meski tidak semua bermain karena alasan itu. Ini adalah profesi yang terpuji dan dapat dimengerti jika seorang pemuda merasa mendapat tekanan untuk dicap sebagai dewa sulit. Lionel Messi adalah salah satu dari mereka yang tidak merasakan tekanan itu, tetapi dia sekarang telah pergi dan kepergiannya telah melihat penurunan pendapatan. Jika Barcelona tidak memperbaiki masalah mereka, dalam 5 tahun mereka hanya akan diingat dalam video dan cerita. Jika mereka ingin kembali ke kalangan elit, mereka harus melindungi akar mereka dengan merancang klub yang melakukan hal itu. Mereka perlu mengingat nilai-nilai mereka, sejarah mereka, tetapi membiarkan diri mereka bersaing sebagai salah satu klub paling terkenal di dunia. Tindakan pelayanan terbaik dan yang bisa dilakukan presiden dan dewan saat ini adalah menyingkir dan memberi jalan bagi seseorang yang bisa masuk dengan efisiensi, mempercayai pakar eksternal, dan merancang struktur hukum baru di klub. Kemungkinan Barcelona untuk membangun kembali dan menjadi klub yang hebat, klub yang seharusnya tersematkan pada diri Barcelona.